Ini kawan, dolomit yang saya beli. Saya membeli dolomit ini dengan harga 18.000. Saya membeli sejumlah 50 sak. 50 sak dolomit dengan harga 18.000. Kita angkut pakai sepeda kawan, soalnya sawahnya lumayan jauh dari sini, kurang lebih antara 100 meter lebih, bahkan 150 meter. pH tanah itu bagi saya sangat penting sekali kawan, karena pH itu bagaimana cara kita melihat tanah tersebut sehat atau sakit. Jika pH-nya rendah berarti tanahnya sakit. Jika sakit, maka tumbuhan kita yang pastinya kurang sehat. Ngelep nganu dolomit sawah. Ini tanaman buah naga milik saudara saya kawan, yang itu pH-nya bagus. Kemarin saya tes itu 6,5, netral, makanya tumbuhannya seger-seger, itu berbuah terus, itu panen terus dia. Petani di daerah saya itu, mereka itu fokusnya itu rata-rata hanya di pupuk kimia kawan, di pupuk NPK. Mereka itu kayaknya tidak punya teori tentang pH tanah. Mereka nggak berpikiran tentang pH tanah. Yang penting ditanami, dipupuk, dirawat, dibersihkan, diobat kalau ada penyakit, ya cuman itu aja. Ini saya lagi merawat kebun milik orang tua saya kawan. Yang orang tua saya itu sudah menyerahkan sama saya, dan ini rencana mau saya tanami pepaya yang sebelumnya sudah ditanami sama orang tua saya. Mas Heru, terus gubuk. Iya nih gubuk. Pada saat kemarin saya mengecek pH tanah, ternyata pH tanahnya itu sangat rendah sekali, di angka 5. Saya berpikir, wah tanah ini sakit ini, kalau tidak saya rawat nanti saya malah kewalahan memberikan perawatan sama tanaman pepaya itu. Makanya sebelum saya merawat pepaya itu, kan saya meneruskan dari milik orang tua, baru ditanami kurang lebih hampir 1 bulan. Kalau saya tidak meneruskan merawat dengan cara yang benar, saya khawatir nanti pepaya itu gagal. Itu penaburan dolomit kawan. Untuk menetralkan pH nya rendah, soalnya pH nya saya cek cuma 5,5. Pertama kita tebarkan dolomitnya ini kawan. Jadi kalau sudah merata, baru kita gubur tanahnya, kita proses, dan kita berikan pupuk dasar. Biasanya saya pakai pupuk organik, kadang juga pakai koki kambing, kadang juga pakai petroganik, seperti itu kawan.
supaya tidak meninggalkan dolomit dan pupuk dasar organik. Itu intinya kawan, sebelum kita menanam pepaya atau tanaman apa saja harusnya juga seperti itu supaya tanah kita subur. Duduk sini aja kawan. Tanah yang sehat akan menjadikan tanaman kita juga sehat. Karena apa? Tanah itu adalah media, tempat akar mencari makan. Jika tanahnya sakit alias pH-nya rendah, maka tumbuhan ini juga akan sakit. Ini kayak pepaya ini. Dia itu makannya dari mana? Medianya dari tanah. Tanah adalah sarangnya makanan. Jadi unsur hara yang berada di tanah itu dimakan oleh akar-akar tanaman kita. Jika tanah kita sakit, maka pemberian pupuk yang kita berikan ke tanah itu pupuk organik ataupun pupuk kimia itu tidak akan bisa maksimal diserap oleh tanah. Maka dari itu, kawan-kawanku semuanya, jangan teledor. Jangan melulu fokus ke pupuk kimia, karena pupuk kimia mahal kawan. Belum lagi nanti pada waktu hasil panen buah kita, ya kalau harganya bagus, kalau harganya murah rugi kawan, eman. Makanya ayo kita kembali mempelajari tentang bagaimana kesuburan tanah itu terjadi, mulai dari pH tanah, mulai dari pemberian pupuk organik, juga pemberian pupuk kimia. Pupuk kimia bagi saya itu wajib, pupuk organik bagi saya itu wajib. Tanah yang sehat atau pH yang normal itu bagi saya wajib. Ketiga-tiganya wajib kawan untuk masalah tanah. Itu masalah tanah loh kan. Jadi tanah itu cuma bagi saya itu hanya 3 garis besar saja. Pertama, pH harus normal. Yang kedua, pemberian pupuk organik itu bagi saya wajib diberikan. Sepengalaman kami, pupuk organik itu memberikan efek yang luar biasa ke tanaman. Tanaman menjadi subur, mikroorganisme tanah itu juga sehat, kayak cacing-cacing pun juga sehat. Kalau pupuk kimia itu juga wajib kita lakukan, karena apa? Pupuk kimia itu sangat membantu untuk proses pertumbuhan tanaman, pembuahan tanaman dan sebagainya. Oke kawanku, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum